registrasi yudisium sambil kita menunggu kaitannya dengan penjadwalan pengumuman uji kompetensi ya. Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita selama ini, apa yang menjadi doa kita selama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, semua mahasiswa lulus 100% first taker uji kompetensi nasional periode Agustus ini. Amin. Ya, itu saja mungkin dari saya, Bu Mita dan ibu-ibu yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah menjadi pembimbing dan penguji yang hebat di antara sela-sela waktu yang luar biasa padat agendanya, dan terima kasih kepada tim LTA yang juga sudah sangat luar biasa koreksinya gitu ya. Dan kami mohon maaf, mungkin RTL dari hari ini adalah email-email yang masuk ke prodi dan email-email yang masuk ke LTA ya Bu Mita, mungkin akan kita refresh ya Bu Mita setelah hari ini. Silahkan bagi yang sudah mengirimkan nanti disesuaikan dengan catatan-catatan yang disampaikan Bu Mita. Jadi kita akan mulai menerima revisian lagi per hari ini mungkin ya Bu Mita ya. Per hari ini kalau sudah revisi sesuai catatan-catatannya Bu Mita akan kita teruskan koreksi begitu ya. Tapi yang email-email sebelumnya mungkin bisa kita abaikan dulu, bukan berarti kami tidak menghargai upaya dan effort dari mahasiswa sekalian, tapi karena kalau memang itu sudah clear sama dengan yang disampaikan oleh Bu Mita, silahkan langsung dikirim ulang per hari ini. Tetapi kalau memang masih ada catatan-catatan, daripada nanti dikembalikan begitu ya, dan itu membutuhkan proses, silahkan Anda revisi sesuai dengan kategori ataupun kriteria sistematika yang akan di-share oleh Bu Mita dan tim. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk orang tua dan keluarga. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nurul untuk arahannya. Harapannya mahasiswa benar-benar mendengarkan dan memperhatikan apa yang telah disampaikan Bu Nurul, karena memang akan sayang sekali yang sudah ditempuh 3 tahun harusnya sudah selesai hari ini, terus karena kesalahan human error dari mahasiswa sendiri dia tidak bisa klik yudisium gitu, akan saya sangat disayangkan begitu. Oke. Mungkin saya langsung saja nggih Bu. Oke, Bu Mita, bisa langsung share terus apa yang menjadi catatan-catatan kita kemarin, sehingga harapannya mahasiswa dan kita semua selaku pembimbing bisa Monef apa catatan-catatannya, selanjutnya bisa dikirim lagi begitu ya. Terima kasih. Izin untuk share screen nggih Ibu-ibu dan mahasiswa. Tiba-tiba terima kasih aja nih. Sudah terlihat belum nggih? Di saya masih proses. Belum, Bu. Atau Bu Mita mohon izin mungkin bisa off cam biar agak stabil. Kayaknya ini masih proses. Siap. Ini masih proses juga? Ya, mungkin bisa stop share dulu. Biasanya saya juga gitu soalnya. Izin mematikan video berarti nih. Iya, biasanya lebih stabil. Silakan yang lain mungkin bisa mencatat ya, atau mengoreksi langsung punyanya masing-masing. Oke, di saya sudah Bu Mita. Langsung terlihat, terima kasih. Iya, terima kasih. Belum judulnya. Terima kasih sudah bisa bergabung ya, sebentar. Apa ini emang covernya ya? Covernya terima kasih. Oke, monggo bisa dilanjut. Nah, ini kok nggak bisa naik ya?
Sebentar, ini kok masih. Masih terima kasih mulai. Gimana ini sih? Ya, mungkin bisa stop share dulu Bu Mita, terus dikondisikan dulu filenya, baru kita coba. Nah, ini bisa Bu Mita. Udah terlanjur stop. Ya. Biasanya gitu dikondisikan dulu filenya karena materi kalau terakhir itu agak susah. Oke, sip. Sudah ya? Ya, bisa pindah slide nggak? Kalau nggak bisa pindah slide, nggak usah di slideshow, nggak apa-apa. Saya coba dulu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya, Bu? Ini sudah slideshow ya? Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kali ini saya akan menyampaikan, saya mewakili tim LTA yaitu Bu Elida, Bu Eni, dan Pak Erik untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan permasalahan yang sering terjadi, yang sering muncul pada mahasiswa ketika menyusun laporan tugas akhir ya. Untuk yang saya presentasikan ini adalah rangkuman, jadi rangkuman dari hasil kami mengidentifikasi dan mengkoreksi hasil laporan tugas akhir yang dikirimkan sudah ke tim KTI begitu. Jadi sudah melalui penguji dan pembimbing dan ini ke tim KTI begitu. Nanti akan kami paparkan terkait penyampaian penyusunan LTA, kemudian penyampaian terkait kesalahan yang sering dilakukan dalam penyusunan LTA, dan terkait dengan alur pengumpulan LTA. Untuk yang tadi sudah disampaikan dan sudah terbahas pada saat Bu Nurul melakukan pengarahan ya. Jadi mahasiswa yang sudah ujian itu dari 103 mahasiswa untuk mahasiswa semester 6 itu sudah ada 97%. Artinya tinggal 3 mahasiswa saja yang belum ujian LTA begitu ya. Maaf ini ada backsound-nya ya. Kemudian dari 100 mahasiswa tersebut yang sudah melakukan ujian terakhir itu bulan akhir Juli begitu ya, yang 100 mahasiswa itu, dan 2 mahasiswa untuk hari ini itu ternyata baru 25 mahasiswa, sekitar 25 mahasiswa yang baru konsul ke tim KTI. Saya tidak tahu apa permasalahannya, tapi yang jelas kemungkinan masih dalam tahap revisi untuk penyusunan laporan tugas akhir. Dan berikut untuk beberapa kesalahan yang sering terjadi pada mahasiswa pada saat menyusun laporan tugas akhir. Untuk permasalahan yang pertama yaitu kesalahan pada penyusunan cover. Ya, ketika penyusunan cover itu di panduan itu ketika menyusun cover, dan bahkan kemarin kita sudah pernah share untuk format penyusunan laporan tugas akhir begitu di grup, dan di deskripsi grup juga sudah ada untuk linknya, silakan nanti dibuka kembali. Itu judul itu harus segitiga terbalik dengan size judul itu 14, dan masih ada beberapa mahasiswa yang masih menyusun cover itu size judulnya masih 12, kemudian judulnya tidak segitiga terbalik. Contohnya seperti ini. Ini tidak tepat ya, walaupun memang ketika misalnya kita membaca itu kan enak aja ya, asuhan pembinaan pada akseptor KB, IUD post placenta di klinik Pratama. Nah ini
mungkin menurut mahasiswa ini enaknya dibacanya seperti ini, tetapi menurut tata tulisnya itu tidak tepat. Jadi yang tepat adalah segitiga terbalik. Kemudian jumlah dari judulnya itu lebih dari 14. Di panduan sudah sangat dijelaskan di sana, itu judulnya tidak boleh lebih dari 14 untuk judul berbahasa Indonesia dan tidak boleh lebih dari 12 untuk judul yang berbahasa Inggris. Kan di abstrak bahasa Inggris kan ada, nah itu tidak boleh lebih dari 12 untuk yang berbahasa Inggris, tapi kalau bahasa Indonesia tidak boleh lebih dari 14. Kemudian di laporan tugas akhir masih terdapat penulisan karya tulis ilmiah ya. Memang laporan tugas akhir ini adalah karya tulis ilmiah, tetapi untuk kebijakan dari prodi dan di panduan karya tulis ilmiah, di panduan laporan tugas akhir itu untuk pelaporan di perpustakaan dan pelaporan akhir itu menggunakan laporan tugas akhir. Seperti itu. Jadi dimohon nanti ketika Anda membuka lagi filenya, itu silahkan nanti disesuaikan karya tulis ilmiah diganti menjadi laporan tugas akhir. Kemudian nama prodi. Nah, nama prodi di sini masih nama prodi kebidanan jenjang diploma 3 ya. Prodi kita namanya nomenklaturnya adalah program studi diploma 3 kebidanan. Seperti itu. Ya, jadi semua nama prodi, baik itu cover, kemudian lembar pengesahan, halaman pengesahan, ataupun misalnya kata pengantar, atau apapun yang terkait dengan menyebutkan nama prodi, silakan nanti dirubah dari program studi kebidanan jenjang diploma 3 menjadi program studi diploma 3 kebidanan, begitu. Kemudian logonya, nah logonya ini silahkan nanti disesuaikan ya, nanti dicek size-nya, ukurannya itu diameternya harus 5 cm. Jadi ada yang masih 4,5 cm, 4 cm gitu ya, diameter atas bawah ya, artinya row and column, apa namanya, garisnya itu 5 cm. Kemudian di cover ini juga masih ada juga yang di tahun itu dibubuhi dengan bulan. Kak, maaf dikecilin. Gitu. Kemudian di dalam cover itu silakan nanti spasinya itu 1 spasi saja. Untuk yang kesalahan yang kedua yaitu terkait dengan halaman pengesahan. Ya tadi sudah saya sebutkan ketika nama prodi yang harus tepat ya, program studi diploma 3 kebidanan. Kemudian ada juga yang sudah dikirim ke tim tapi nama dosennya belum diisi begitu, atau diisinya tidak tepat begitu ya. Tidak tepatnya bagaimana? Misalnya nama dosen dengan gelarnya berbeda, tidak seharusnya gelar dosen tersebut seperti itulah, diganti gelar yang lain begitu. Kalau mengganti kan harusnya ya tidak tepat ya. Kemudian nama dekan malah dikosongi begitu ya. Silakan ditambahkan nama dekan sesuai dengan nama Bapak dekan ya. Kemudian untuk keseluruhan tidak 1 spasi. Kemudian untuk kesalahan yang paling sering yaitu kesalahan terkait penyusunan daftar isi, gitu ya. Di daftar isi itu yang kesalahan paling sering itu terkait dengan 1, kesalahan penempatan, ya penempatan untuk runtutannya. Runtutannya itu tidak beraturan. Contohnya seperti ini. Di sini di daftar isi ada halaman keaslian penelitian. Nah, itu halamannya halaman 3 dengan Romawi. Kan kalau di aturan kan tidak ada ya. Halaman keaslian penelitian itu tidak berdiri sendiri namun masuk ke dalam bab 1. Ya, tabel keaslian penelitian mungkin seperti itu. Kemudian kesalahan terkait dengan penulisan. Penulisan itu artinya dari daftar isi dengan dengan daftar yang ada di list dari bab 1 sampai bab 5 itu berbeda begitu. Ya. Kemudian
ini yang masih sering terjadi antara bab 1 dan pendahuluan, misalnya seperti ini. Ini di jeda seperti ini beda line atau beda garis. Nah, itu tidak tepat. Harusnya satu garis, bab 1 pendahuluan seperti itu. Mungkin hal itu terjadi karena menyusun daftar isi menggunakan menggunakan yang ada di Word itu loh, heading itu akan sangat membantu memang, tetapi perlu dilihat lagi untuk daftar isinya apakah sudah sesuai atau belum untuk penempatannya, begitu ya. Kemudian dalam penulisan daftar isi itu menggunakan spasi 1. Ya, jadi semuanya spasi 1 di daftar isi, baik daftar isi, daftar tabel maupun daftar gambar, itu 1 spasi. Nah, untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, begitu ya, itu setiap daftar beda lembar. Jadi tidak diperbolehkan ketika daftar isi, terus di bawahnya masih sisa banyak nih, ya udah daftar gambarnya dinaikkan aja 1 lembar dengan daftar isi. Nah, itu tidak tepat. Jadi dibedakan dengan gambarnya, dibedakan dengan halamannya. Nah, untuk kesalahan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kata pengantar ya. Kata pengantar di sini masih banyak sekali yang sudah sampai ke tim itu masih aja tertulis proposal ataupun tertulis karya tulis ilmiah ya. Sekali lagi, karya tulis ilmiah, proposal itu semua sudah harus diganti menjadi laporan tugas akhir. Begitu. Nah, saya tidak tahu. Mungkin pada saat di ACC penguji dia sudah seperti itu, tetapi masuk ke tim KTI, tim LTA ternyata salah file. Itu juga ada yang terjadi seperti itu. Tim LTA sudah mengkoreksi dari atas sampai bawah, ternyata ada kiriman lagi, Bu, maaf salah file. Nah, itu perlu diperhatikan, jangan sampai salah file. Begitu. Kemudian kesalahan yang sering terjadi pada kata pengantar itu juga terdapat belum memunculkan subjek penelitian, belum memunculkan tempat penelitian, begitu ya. Ketika misalnya di puskesmas ataupun di PNB itu silahkan munculkan tempat penelitiannya. Tempat penelitian bukan berarti harus memunculkan nama direkturnya atau nama pemilik PMB-nya, begitu ya. Itu tidak perlu sampai ke sana, cukup dengan misalnya Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kota Yogyakarta misalnya seperti itu, atau pimpinan PMB Istri Utami misalnya seperti itu. Kemudian nama responden. Nah, responden silahkan diganti subjek ya kepada subjek penelitian yang telah bla 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 seperti itu. Dan jangan lupa untuk mencantumkan pembimbing dan penguji ya. Jadi yang pertama rektor, kemudian dekan, kemudian kaprodi, pembimbing, penguji itu juga silahkan dicantumkan karena di sana biasanya di kata pengantar kan ucapan terima kasih gitu ya, tanpa adanya penguji dan pembimbing tentunya laporan tugas akhir kalian kan tidak bisa disahkan begitu ya, jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Dan ini untuk tahunnya, tahun dan bulannya silahkan disesuaikan dengan laporan yang sekarang. Kan kalau misalnya Desember 2020 kan sudah semester yang kemarin, padahal pelaporan Anda semua itu di bulan Juli ataupun Agustus 2021. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan yang sering terjadi adalah kesalahan abstrak berbahasa Indonesia dan abstrak berbahasa Inggris ya. Untuk abstrak berbahasa Indonesia biasanya masih dimunculkan itu intisari. Ya, intisari. Di panduan sudah kami cantumkan itu terkait dengan abstrak berbahasa Indonesia pakai abstrak biasa, tidak intisari ya. Kemudian ini judulnya juga silakan disesuaikan dengan segitiga terbalik. Kemudian formatnya tidak beraturan seperti ini, jadi silakan diatur beraturan seperti ini ya. Jadi harus teratur, harus lurus, ya, harus lurus. Jadi tidak boleh belok-belok seperti ini. Kemudian
Apa namanya, untuk penyusunan abstrak itu memang kita sesuaikan di panduan dulu ya. Jadi kalau di panduan itu tidak ada tulisan latar belakang (2), terus metode (2) begitu ya. Mungkin kalau jurnal-jurnal banyak yang seperti itu, tetapi untuk saat ini kita menyesuaikan di panduan. Itu latar belakangnya tidak perlu dicantumkan latar belakang, langsung saja Anda sampaikan latar belakangnya, metodenya, dan hasilnya. Gitu ya. Di beberapa juga itu di latar belakang masih aja, di abstrak itu masih aja mahasiswa itu mencantumkan sumbernya. Di abstrak tidak perlu pakai sumber ya. Jadi cukup dengan kenapa kok Anda mengambil laporan tugas akhir itu sebagai karya Anda. Judul itu sebagai karya Anda, begitu. Kemudian hasilnya di hasil penelitian yang sering muncul di sini itu belum memunculkan hasil secara utuh, begitu ya. Jadi hasilnya silakan disampaikan terkait dengan hasilnya. Ini kalau di sini hasilnya cuma dua baris, ini kan juga tidak relevan dengan hasil penelitian yang sebenarnya sudah banyak dilakukan, begitu ya. Jadi tapi kalau sampai di abstrak kok cuma dua baris, misalnya di sini hasil dari keluhan awalnya mual, pusing, sekarang sudah berkurang dan mualnya. Nah, apakah hasilnya cuma seperti itu? Kan tidak mungkin ya. Jadi nanti silahkan dilengkapi. Ingat, abstrak itu 200 sampai 300 kata, jadi cukup banyak kata untuk dimunculkan di abstrak. Jadi jangan terlalu, berarti jangan terlalu memotong sangat tipis untuk bagian abstrak. Ingat, abstrak itu salah satu hal yang bisa menarik perhatian pembaca, begitu. Jadi upayakan abstrak itu semenarik dan selengkap mungkin dengan singkat, padat, dan jelas. Gitu ya. Kemudian di penulisan abstrak di sini kata kunci ya 2 sampai 3 kata begitu. Kemudian kepustakaan ini sudah cukup tepat ya untuk bukunya, ini 11 buku misalnya. Penelitian itu harus muncul jurnal gitu ya, jelas jurnal gitu ya, tidak hanya penelitian saja, jurnal berapa, jurnal internasional berapa, jurnal nasional berapa, ini silahkan dicantumkan, ataupun jurnal saja bisa. Kemudian websitenya berapa. Kalau Al-Quran kan juga buku ya, mungkin bisa dimasukkan dalam buku. Kemudian jumlah halaman silahkan dilengkapi. Kalau di sini kan masih kosong. Nah, ini salah satu contoh yang tidak tepat. Begitu. Kemudian mahasiswa program studi diploma 3 kebidanan, ini sudah tepat ya. Silahkan dicek untuk prodinya. Kemudian kesalahan yang selanjutnya yaitu terkait dengan kesalahan pada setiap bab ya, pada bab 1 sampai bab 5 yang sering ada itu yang pertama, halaman yang berada di bab itu terletak di kanan atas, harusnya kan di bawah ya. Ketika misalnya ada tulisan bab 1 pendahuluan misalnya, itu kan harusnya terletak di bawah. Itu ada yang terletak di atas, atau malah yang tidak ada tulisan babnya itu di bawah semua begitu. Dan di sini malah contoh yang paling geli saya ya, ketika saya mengkoreksi loh kok jadi seperti ini. Bab 1 halamannya di sini 1, di sini 2. Nah, dalam satu baris kok ada 2 halaman. Nah, itu juga perlu dilihat kembali untuk penempatan halaman begitu. Bu Mita, ya. Bu Mita, ngapunten. Untuk abstrak tadi maaf saya balik lagi ke slide sebelumnya, mungkin juga perlu ditegaskan lagi Bu, rata-rata mahasiswa bimbingan juga masih menuliskan latar belakang itu loh Bu. Nah iya. Jadi latar belakang kemudian di bold (2), ternyata kan kalau di panduan memang tidak perlu dituliskan nggih. Nggih, matur nuwun Bu Mita. Begini. Bu. Terima kasih untuk masukannya. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita sesuaikan dengan panduan, begitu ya. Jadi tidak perlu ada tulisan latar belakang (2), metode (2), itu tidak perlu.
Cukup seperti ini aja. Jadi ini memang sudah sesuai urutannya ya, tetapi isinya mungkin nanti bisa dipertimbangkan kembali. Ini yang pertama, ini latar belakang, kemudian ini metode, dan ini hasil saran masukan ke dalam hasil dalam paragraf tersebut, begitu ya. Nanti silahkan dibuka lagi panduannya. Untuk yang setiap bab tadi kita balik lagi ya. Di sini di bab itu, di bab 1 ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kesalahan penulisan halaman. Kemudian kesalahan pada ini penulisan bab 1 pendahuluan. Di situ silahkan nanti dicek untuk ukuran fontnya. Ukuran fontnya itu harus 14, tidak boleh 12. Jadi karena mungkin semua fontnya itu harus 12 kecuali cover misalnya. Pemikirannya seperti itu salah. Jadi tulisan bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teori. Begitu itu ketika ada tulisan bab itu di atasnya itu ukuran fontnya itu adalah 14. Selanjutnya itu ukuran 12. Begitu ya. Nah, di sini itu perlu diperhatikan. Kemudian untuk kembali lagi ke halaman tadi yang di bawah bab itu harus di bawah ya. Yang selain ada tulisan babnya itu di kanan atas. Dan perhatikan di sini karena mungkin mahasiswa atau kita semua ya sering menggunakan insert page gitu ya, atau insert halaman itu langsung aja ya, oh sudah terinsert atau sudah dimasukkan halamannya, namun lupa untuk mengganti fontnya. Jadi fontnya silakan dicek secara manual menggantinya. Memang di manualnya itu blok 1 aja, kemudian ganti Times New Roman size 12 seperti itu. Nanti akan berubah semuanya. Itu ya. Kemudian nah ini contohnya. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi, ada tulisan bab 1 tapi halaman malah di sini dimulai dari halaman 3, kan tidak tepat ya. Bab 1 itu selalu dimulai dari halaman 1 yang diletakkan di bawah. Itu. Oke. Nah, penulisan numbering yang tidak tepat itu juga sering terjadi pada bab 1 sampai bab 5. Nah, contohnya seperti ini. Pada pendahuluan atau latar belakang itu dimunculkan ada penyusunan 1 sampai 6 seperti ini ya di latar belakang. Itu mungkin bisa dipersingkat begitu ya, bisa dinarasikan saja ketika misalnya mau menggunakan SDGs begitu, contohnya seperti ini. Jadi dinarasikan, tidak perlu dikasih poin 1 2 3 4, toh di sini ada goal 1, goal 2 begitu ya. Atau ketika latar belakang saya rasa tidak perlu dijabarkan secara detail seperti ini. Penjabarannya kita ambil goal yang kita mau capai untuk penyusunan latar belakang itu. Kan kita tidak semuanya kita ambil ya untuk penyusunan latar belakang. Nah, itu silahkan dipertimbangkan kembali. Numbering jarak line indenya juga terlalu jauh. Contohnya seperti ini. Misalnya ini poin D. Poin D jenis data di sini. Jenis data yang digunakan penulis ada 2 macam, yaitu poin 1-nya terlalu jauh di bawah huruf D data. Harusnya ketika seperti itu harus garis di sini di bawah huruf J jenis itu untuk nomor 1-nya. Nomor 2 juga seperti itu. Jadi ini line indennya terlalu jauh. Jadi silakan menjorok ke kiri. Begitu ya. Ini adalah contoh yang salah. Begitu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika misalnya kita sudah menganggap bahwa ketika dicek ke tim ini spasinya tidak 2, oh sudah 2 kok Bu.
ketika kami cek ternyata memang belum 2 mutlak gitu ya. Jadi 2 mutlak artinya apa? Ini. Jadi kita cek ini. Ketika line spacing itu double, itu kita harus cek spacingnya. Before afternya itu harus 0 semuanya. Kalau ini afternya 6, otomatis jarak antara line 1 ke line 2 itu tidak 2 murni 2, tetapi lebih gitu ya, karena afternya adalah 6 begitu. Itu perlu diperhatikan semua. Sebenarnya gampangnya itu dari bab 1 sampai bab 5 itu semua spasi itu 2, kecuali yang ada di dalam tabel, kemudian kutipan langsung, atau misalnya di kutipan langsung yang biasa digunakan oleh mahasiswa adalah ayat-ayat Al-Quran itu, arti dari ayat Al-Quran itu 1 spasi saja. Nah, itu untuk melihat spasinya itu pastikan before afternya itu adalah 0 PT. Seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan juga masih banyak mahasiswa, karena mungkin ini karena sifatnya adalah pengumpulannya soft file, jadi tidak memperhatikan nanti kalau di print, dijilid itu yang harus sisi kiri harus lebih lebar begitu ya. Itu masih tetap diperhatikan ya untuk marginnya. Top, left, di bottom and right-nya itu harus perlu diperhatikan. 4433 untuk marginnya ya, dengan potret. Kalau yang potret ini memang semuanya betul ya, tidak ada yang landscape kecuali yang tabel yang melebar, atau biasanya kalau pakai yang landscape itu adalah ini jadwal penelitian. Nah. Kemudian yang sering juga dilupakan adalah penyusunan ini. Apa namanya, judul tabel ya. Judul tabel itu sering dilupakan ya. Ini contoh penulisan tabelnya. Sudah betul cara penulisan tabelnya, sudah 1 spasi, sudah menggunakan, walaupun ini garisnya banyak ya, harusnya garisnya cukup 3 aja, atas bawahnya, kemudian paling bawah sendiri begitu. Kemudian tapi masih belum komplit judulnya. Judulnya harus berada di atas. Ya. Tabel 1.1 keaslian penelitian berada di atas tabel, bukan di bawah tabel. Begitu ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian contoh yang lain yang sering juga salah pada saat penyusunan laporan tugas akhir, yaitu penyusunan titik dan komanya, begitu ya. Jadi penyusunannya itu contoh yang salah seperti ini. Misalnya ini sebelum titik, sebelum koma itu ada spasi. Misalnya hidup spasi koma, itu tidak tepat ya. Harusnya sebelum koma itu tidak perlu menggunakan spasi. Jadi langsung koma aja. Jadi misalnya nasi koma, spasi baru spasi, jagung koma, tepung titik. Misalnya seperti itu. Ya. Kemudian penulisan titik dan koma yang keliru, titik juga itu keliru adalah ketika penempatan sitasi. Jadi sitasi itu sebelum sitasi banyak ini yang mencantumkan sebelum sitasi ada titiknya, itu tidak tepat. Jadi titik itu diletakkan setelah sitasi jika penyusunan sitasi itu di akhir kalimat. Begitu. Berbeda ketika misalnya sitasi di awal kalimat, begitu bisa kita menggunakan koma. Kemudian di sini banyak juga lah ini yang mungkin yang menjadi paling berat mahasiswa dalam penyusunan sitasi. Berat dalam hal ini sebenarnya tergantung mahasiswa itu bersikap ya. Ketika mahasiswa itu dari awal sudah memperhatikan instruksi pembimbing, instruksi tim untuk menggunakan referensi manajemen referensi gitu ya, misalnya Mendeley atau manajemen referensi yang ada di MS Word begitu, itu akan mudah dan ini bukan suatu masalah. Tetapi ternyata banyak terjadi di mahasiswa itu mereka menggunakan
manajemen referensi, namun manajemen referensinya itu menggunakan mix gitu ya, mix manajemen referensi. Misalnya ada yang dari Mendeley, ada yang menggunakan Mendeley dan menggunakan di MS Word begitu ya, atau malah ada yang Mendeley, ada yang manual begitu. Itu tidak disarankan ya, malah itu salah begitu ya. Jadi kalau menggunakan manajemen referensi, pakai satu manajemen referensi saja begitu. Itu yang sering terjadi. Ketika menggunakan manajemen referensi yang mix ataupun malah tidak menggunakan manajemen referensi, ini akan menjadi momok kalian semua. Sebenarnya seperti itu, karena yang ditulis di bab 1 sampai bab 5, bab 1 sampai bab 4 ya, karena bab 5 nggak ada sumbernya, itu akan banyak yang ketinggalan di daftar pustaka, atau di daftar pustaka banyak tetapi di bab 1 sampai bab 5 itu, bab 4 itu nggak ada gitu. Itu akan sering terjadi seperti itu. Nah, selain itu kelengkapan ya. Selain dari kelengkapan itu masih banyak citasi, mungkin tidak semua citasi yang dicantumkan ya. Ada beberapa dan mayoritas masih itu menggunakan citasi yang sudah expired date gitu ya, artinya sudah lebih dari 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau sekarang itu adalah tahun 2021, jadi 10 tahun yang lalu itu adalah paling lama adalah citasi tahun 2000 berapa berarti 11 ya, 2011, kecuali misalnya Anda menggunakan Al-Qur'an ataupun misalnya teori yang teori asli begitu, itu boleh. Tetapi ketika bukan teori asli ya silakan untuk mencari referensi yang terbaru begitu. Dan penulisan yang sering terjadi juga terkait dengan ini, biasanya yang kalau terkait dengan angka kematian ataupun angka kesakitan begitu ya, atau yang menerbitkan dari SDKI atau kalian ngambilnya profil kesehatan Indonesia, itu biasanya penulisan citasinya juga tidak tepat gitu ya, karena penulisan profil kesehatan Indonesia itu bukan suatu citasi yang tepat gitu ya. Jadi profil kesehatan Indonesia cantumkanlah di atas citasinya lah, pengarang penerbit dari profil kesehatan Indonesia itu siapa, itu yang malah dicantumkan begitu ya. Jadi contoh yang sini itu kurang tepat, contoh yang ini itu kurang tepat gitu ya. Biasanya kalau profil kesehatan Indonesia itu kan Kemenkes RI begitu, Kemenkes RI 2018, Kemenkes RI 2021. Tentunya perlu diketahui juga di sini, ketika misalnya penerbitnya itu mencantumkan, Anda itu mengambil data itu dari Kemenkes RI 2020 misalnya, tapi datanya 2020 juga, itu juga tidak relevan. Itu silahkan disesuaikan, nanti dicek lagi apakah memang data tersebut berada di hasil pencarian Anda yang sesungguhnya begitu. Selain itu terkait dengan citasi profil kesehatan tidak tepat ya. Ini ketika misalnya nama orang di tengah-tengah penulisan, misalnya di sini yang banyak itu pembahasannya. Itu dari hasil penelitian misalnya oleh Amelia Ulfa Novitasari tahun 2016. Nah, ini tidak perlu Anda mencantumkan nama lengkap pengarang seperti ini. Cukup dengan nama akhir ya, nama terakhir, nama belakang begitu. Kemudian tahun dikurung buka tahun 2016. Ada juga yang kesalahan seperti ini. Karena saya menggunakan Mendeley Bu, jadi hasilnya seperti itu. Mendeley bisa diedit ya. Jadi edit manual itu bisa. Jadi misalnya ini, Novitasari biasanya kalau di insert citasi itu akan muncul kurung buka Novitasari, 2016 kurung tutup. Nah, itu bisa sekalian edit begitu, edit manual, kurung bukanya dipindah ke tahunnya begitu. Ya, terus nanti edit manual yes, itu tidak akan berpengaruh pada daftar pustaka Anda begitu. Oke, ini yang
sering terjadi ya dalam penulisan daftar pustaka begitu ya. Misalnya di sini belum memenuhi kaidah identitas. Contohnya ini tidak ada nama penulis atau nama instansi. Misalnya kok tiba-tiba ada tulisan dasar, R, K 2013. Apa ini dasar itu? Apakah nama orang itu dasar ya? Misalnya Budiman Dasar. Apakah nama orang seperti itu? Kan nggak jelas ya. Ini kayak bukan nama orang. Nanti bisa. Tapi kalau misalnya seperti ini kok ininya profil kesehatan Indonesia begitu. Nah ini bisa dilihat kembali begitu ya. Apakah memang tepat itu data Anda atau memang hanya kesalahan dalam memasukkan sumber begitu. Kemudian ini tiba-tiba tidak ada nama penulis, contohnya gini, laporan naskah. Nah, ini cuma filenya aja. Nah, filenya aja. Atau ini alamat file ya biasanya kalau ini juga tidak tepat. Atau dalam penyusunan daftar pustaka itu juga tidak urut gitu ya. Tiba-tiba judulnya buku asuhan kebidanan 7 langkah swab dan seperti ini. Ini kan juga tidak tepat. Atau ada juga yang mencantumkan karena dia dokter gigi, jadi saya cantumkan, kasihan sudah sudah belajar sampai menjadi dokter gigi, masa nggak dicantumkan, sudah master pula juga masa tidak cantuman. Itu malah tidak tepat ya. Cukup dengan nama belakang, nama depan, tahun gitu ya. Kemudian ketika misalnya mau mencantumkan di daftar pustaka itu ketika masih hanya 3 penulis saja, itu silahkan dijabarkan di daftar pustaka semua. Kalau lebih dari itu barulah silahkan nanti di-add all, nggak masalah ya. Kemudian sumbernya juga tidak lengkap. Nah, kalau misalnya contoh seperti ini, Astuti 2018 judul, habis itu sudah. Nah, ini penerbitnya siapa? Jurnal dari mana kan nggak jelas. Ini juga salah gitu ya dalam penulisan daftar pustaka. Nah, untuk secara konten semua daftar pustaka juga seperti ini. Hurufnya huruf besar semua. Ini juga tidak tepat gitu ya. Nah, ini contoh yang tidak tepat tadi. Begitu. Itu perlu diperbaiki lagi dalam penyusunan daftar pustaka. Nah, sekali lagi ketika Anda menggunakan manajemen referensi, itu ketika Anda mau diminta untuk daftar pustaka secara khusus, tinggal insert bibliografi, seret, itu selesai. Anda tidak perlu mikir nama belakang, nama depan, titik, kurung buka 2018, kurung tutup, titik, pusing. Nah, kayak gitu bisa menambah tekanan darah nanti kalau saya. Itu ya. Oke, kemudian berapa yang masih kesalahan di lampiran, walaupun mungkin tidak semua ya. Ini susun lampiran sesuai dengan lampiran yang ada ya. Silakan disusun, kalian punya lampiran apa silakan disusun gitu. Terus ASKAP di laporan tugas akhir yang dikumpul di perpustakaan itu tidak perlu dimunculkan. Ya, memunculkan ASKAP itu pada saat Anda ujian aja. Jadi untuk mengecek pengujinya, untuk penguji supaya bisa ngecek ya laporan tugas akhirmu ini benar-benar kalian susun dengan runtut, enggak ASKAP-nya seperti apa itu. Tapi ketika nanti LTA dikumpulkan di perpus silahkan di-delete aja begitu. Terus lembar bimbingan ini jangan hanya menulis tanggal, kemudian masukannya apa begitu ya, tapi bukti screenshotnya itu sebagai bukti pengganti tanda tangan pembimbing dan penguji kalian begitu ya. Kemudian lengkapi ya, jangan hanya mentok sampai di di proposal saja, pasca ujian proposal itu mentok sampai di sana ya, tidak tepat ya. Jadi harus sampai progresnya. Ketika misalnya tim LTA kok sampai 2 ya silakan bisa ditambahkan di sana di lembar bimbingan gitu. Supaya bisa tahu track recordnya, ini loh Bu, saya itu udah berkali-kali ke Ibu, misalnya kayak gitu ya. Misalnya. Nah, untuk dokumentasi gitu ya. Jadi perjuangan Anda itu bisa biar terdokumentasi di lembar bimbingan.
Kemudian di time schedule ya, time schedule penelitian itu harus disesuaikan dengan kondisi yang saat ini, gitu ya. Misalnya karena time schedule itu kan Anda susun sudah dari proposal kemarin ya. Misalnya Anda itu dari proposal kemarin, target saya April selesai, ternyata Juli baru selesai, itu harus dirubah bulannya ya. Artinya diperpanjang untuk bloknya. Jadi silakan nanti disesuaikan kalian ngambil datanya pada bulan apa, terus pelaporannya kapan, itu harus disesuaikan. Dan yang paling sering di sini adalah KTI juga tidak dirubah. Ketika misalnya di awal itu KTI, ya setelah ujian KTI tentunya diganti saja ya ke di LTA gitu. Kemudian di lampiran yang lain juga ini yang masih banyak ya. Saya sudah menampilkan betul ya, harus ditampilkan untuk inform consent. Tetapi ketika inform consent itu tidak menggunakan inisial, akan menjadi etika penelitiannya akan dibantahkan jadinya ya. Jadi kerahasiaan respondennya malah tidak ditutupi ketika tidak dibuat inisial. Jadi silakan nanti untuk inform consent-nya buat inisial. Nah, bagaimana Bu kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur ya sudah di copy gitu ya, terus ditipek dulu untuk namanya, nanti di apa namanya? Di capture gitu ya, atau di foto atau di scan begitu. Jadi tidak disarankan memang juga Anda mengambil tanda tangannya saja terus ditempelkan, gitu juga tidak disarankan. Nah, walaupun last but not least ya, maksudnya artinya Anda kan sudah ujian ya, tetapi masih perlu diperhatikan karena ini menjadi syarat Anda untuk bisa memasukkan laporan tugas akhir perpustakaan. Artinya ketika Anda pengen wisuda, pengen dapat ijazah, nah harus laporan tugas akhir harus sesuai ya. Itu silahkan nanti dicek lagi laporan tugas akhirnya, walaupun memang sudah 100 mahasiswa sudah diuji, tetapi wajib memang dicek ulang begitu ya, karena ini adalah tugas Anda untuk cek ulang apakah format penulisan yang saya tulis di LTA ini sudah sesuai panduan atau belum. Ya, memang harus disesuaikan. Kalau bingung ya silahkan dicek di format gitu ya, format yang sudah pernah kami kirimkan di link gitu. Kalau misalnya aduh saya itu benar-benar mentok gitu, silahkan mencari informasi siapa yang sekiranya bisa mencari bantuan gitu loh, yang sekiranya pinter dalam tata tulis itu siapa gitu ya. Terus penyusunan daftar pustaka ini tadi sudah berkali-kali, silahkan menggunakan manajemen referensi. Udah terlanjur Bu, silahkan dari sekarang dititili satu-satu yang sekiranya belum menggunakan manajemen referensi, silahkan ditulis ulang begitu, mumpung masih banyak kesempatan. Ya maksimalkan untuk 2 hari ini untuk menyusun ulang untuk daftar pustaka. Nah, sampai di sini mungkin ada diskusi. Mita mau nambah, Mita? Nggih. Mau nambah dulu Bu Elida, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman mahasiswa semua, silakan untuk cek tata tulis yang sudah mengirimkan ke tim ataupun yang belum mengirimkan ke tim, silakan 1 kali atau 2 kali Anda print. Jadi di print LTA-nya lengkap dari awal sampai akhir dan dicermati juga secara manual. Karena pencermatan secara manual itu akan jauh lebih jeli, lebih teliti daripada kita hanya membuka file itu di laptop. Saya sendiri juga merasakan seperti itu. Jadi cek tata tulis lebih enak kalau kita itu lihat hardnya gitu. Beberapa mahasiswa yang sudah cek tata tulis dan kesalahannya cukup banyak, saya sampai minta buktikan di foto, dikirim ke WA saya kalau ini sudah saya print dan sudah dibaca, akhirnya sudah diperbaiki. Kenapa? Karena setiap diberikan masukan, balik lagi masukannya itu nggak diperbaiki gitu. Kemudian yang kedua, yang benar-benar bertanggung jawab dari isi dalam kebenaran LTA itu adalah mahasiswa itu sendiri. Makanya mahasiswa membubuhkan tanda tangan di atas materai
di Lembar, surat pernyataan ya. iya surat Lembar pernyataan, lembar pernyataan. Per Jadi 10.000. mahasiswa bertanggung jawab dari LTA itu tidak hanya menggantungkan pada dosen, karena dari bab 1 sampai bab 4 dan juga bab 1 sampai bab 5 lampiran awal dan juga lampiran akhir masih banyak sekali mungkin tipe-tipe gitu ya. Tidak hanya Anda, bahkan saya ataupun dosen-dosen yang lain semakin sering membaca tulisan itu akan semakin banyak menemukan kesalahan. Sehingga tadi saya tekankan memang kita print LTA-nya, kemudian dibaca sendiri. Kalau mau dibaca orang lain itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena lebih objektif. Pasti kesalahan sedikit akan lebih mudah diketahui daripada kalau kita membaca milik kita sendiri. Itu benar-benar tolong dibaca lagi panduannya yang sudah ada. Kemudian kemarin sudah dikirimkan format yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mita. Formatnya itu dipakai gitu ya. Format itu dipakai untuk mempermudah mahasiswa. Jadi kalau bingung logonya gimana, isinya daftar isi apa saja, kemudian kata pengantar saya tulis siapa, perlu nulis nama kakak saya apa enggak, atau orang spesial perlu ditulis apa enggak. Nah, Anda tinggal mencontoh atau mengcopy paste format yang sudah di-share. Itu aja, Bu Mita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Elida. Saya juga tadi yang disampaikan Bu Elida memang betul ya kaitannya dengan print out gitu ya. Saya juga sendiri ketika kemarin nyusun tesis begitu akan lebih mudah sekali ketika misalnya saya print, kemudian saya orak-orak, saya lipat-lipat mana yang kurang begitu, itu akan jauh mempermudah daripada melihat screen begitu ya. Nanti akan mempermudah kita untuk benar-benar mengkoreksi gitu ya. Oke, matur nuwun. Mungkin ada diskusi yang lain, ada tambahan mungkin dari Bu Eni dari tim. Saya Bu Mita. Nggih, Bu Esitra. Iya, nggih. Nggih, mohon izin kan soalnya sinyalnya kurang begitu bagus ya. Mungkin ini tadi terkait dengan lampiran sudah diinikan nggih Bu Mita? Pripun Bu? Nah, sudah saya sampaikan, mungkin ada tambahan Bu. Ya, oke. Karena mungkin kemarin ketika sudah sampai di verifikasi prodi itu terkait dengan lampiran di surat izin penelitian khususnya gitu memang tidak ada tanda tangan dari Pak Dekan dan juga nomor gitu ya. Alangkah baiknya mungkin kalau memang itu mau dilampirkan ya mohon untuk dilengkapi tanda tangan dan juga nomor. Mungkin saya rasa bisa dikoordinasikan dengan Pak Erik gitu ya, karena seperti surat izin pendahuluan dan sebagainya termasuk penelitian, karena kan kurang legal kayak gitu ya, karena masuk di laporan tugas akhir yang di depannya sudah ada materinya kok di belakang masih kosong gitu ya tanda tangannya. Sama mungkin tadi ya sudah mungkin tim LTA mungkin juga sudah berulang kali gitu ya. Mohon dicek kembali gitu ya, karena mungkin saya sedikit menyampaikan beberapa yang sudah masuk di prodi, sudah verifikasi itu juga konten seperti yang saya minta masih belum ini ya, karena saya menemukan judul dengan misalnya judul Puskesmas Delingo 1 ternyata di dalamnya adalah Puskesmas Delingo 2. Nah, itu mohon Anda gitu ya dicek gitu ya, dicermati lagi, dicek lagi satu per satu gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang memang kejadian lagi seperti itu. Karena kalau kejadian lagi seperti itu akan kami kembalikan gitu ya. Prosesnya nanti tidak akan berjalan. Harapannya dibaca lagi sebelum sampai ke pembimbing, sampai ke penguji, mohon dibaca satu per satu. Tadi juga sudah disarankan kalau perlu di print out, kalau perlu minta sharing ke temannya, misalnya masih di kos gitu, saling mengoreksi antar sesama gitu ya, jadi tahu kesalahannya gitu ya, tidak asal mengejar waktu, oh ya ini yang penting sudah ACC pembimbing, sudah ACC penguji gitu ya, langsung store ke tim LTA, langsung store ke prodi. Kalau memang tidak memenuhi syarat gitu ya, pasti akan kita kembalikan lagi gitu ya, jadi Anda malah 2 kali kerja, jadi sekaligus dari awal sampai akhir tolong dicek kembali. Setelah itu jadi nanti Anda ke pembimbing penguji sudah enak, ke tim LTA juga sudah selesai, sampai ke verifikasi prodi juga sudah selesai. Mungkin itu saja Bu Rosmita. Matur nuwun Bu Esitra.
terkait dengan lampiran tadi, memang ada yang kemarin di tempat saya sama seperti yang disampaikan Bu Esitra, itu sudah saya tanyakan ini kenapa nggak ada, karena kemarin belum ada Bu, begitu. Nanti silahkan di delete mawon ya Bu berarti, atau misalnya kalau mau pakai apa namanya itu harus minta info ke Pak Erik untuk biar ditambahkan untuk tanda tangan Pak Dekan sama nomor begitu, karena untuk legalisasinya. Matur nuwun. Untuk yang lain dari mahasiswa mungkin boten wonten ya, atau dari dosen pembimbing. Halo Bu Mita. Bu Nurso, monggo. Yes. Ya, saya menambahkan aja berkaitan dengan masukan Bu Elida dan Bu Esitra tadi. Ya, memang pengalaman kita ketika dulu offline, memang kalau saya bimbingan saya seperti itu. Jadi antar bimbingan saya, misalkan saya punya bimbingan 4, berpasang-pasangan 2, 1 ngoreksi punya temennya, 1 ngoreksi temennya. Jadi silang, tidak mengoreksi punya sendiri. Kalau punya sendiri seakan-akan sudah merasa sudah sempurna gitu loh. Ya, sehingga tadi Bu masukkan Bu Elida yang di print, tolong kalau masing-masing ngirim softwarenya, misalnya pasangan bimbingan Bu Elida ada 2 gitu ya, seperti itu. Jadi yang A ngirim ke B, yang B ngirim ke yang A. Jadi yang dikoreksi itu punya temannya, jangan punya sendiri. Kalau punya sendiri seakan-akan ya wes apik banget seperti itu loh. Jadi nanti malah akan jadi kembali lagi ketika sudah dikumpulkan juga akan tetap seperti itu. Harapannya memang kalau kita menekankan dari awal memang sudah kita sampaikan, tolong tata tulis dimulai dari judul dan seterusnya kita tekankan sudah sesuai dengan ikuti panduannya seperti apa, lihat contoh yang ada di buku panduan. Itu selalu saya tekankan seperti itu. Tapi pada kenyataannya sampai ujian pun, revisi ujian yang ketiga pun masih kembali juga masih tata tulis juga masih menjadi PR kita terus seperti itu. Jadi mohon mungkin atau mungkin teman-teman yang sudah ACC juga bisa membantu. Terutama yang masih belum proses ini yang harapannya tidak terlalu lama karena waktunya sudah makin mepet, waktu sudah makin nyerempang untuk segera harus selesai, mau tidak mau harus selesai. Jadi untuk koreksi sampai kalau masukan Bu Elija sama Bu Esitra itu silang antara mahasiswa antar bimbingan itu satu mahasiswa dengan 2 mahasiswa berikutnya itu koreksinya saling mengoreksi punya temannya saja, sehingga yang di print tidak, yang di print punya temannya, jangan nge-print punya sendiri seperti itu. Itu saja tambahan saya, Bu Elida, Ibu Mita, mungkin bisa menjadi PR buat mahasiswa juga bisa memperingan dan kita bisa selesai segera sesuai dengan yang sudah direncanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peer review ngoten nggih Bu Nurul Soimah nggih intine. Nggih. Ya sampun. Ada yang lain? Ngoten nggih. Selanjutnya untuk sosialisasi terkait dengan pengumpulan laporan tugas akhir yang sudah pernah saya sampaikan. Nah, di sini untuk saat ini mungkin yang 25% mahasiswa dia sudah sampai ke ACC tim. Yang lainnya silahkan nanti benar-benar diperhatikan apa saja masukan dari Dewan Penguji, terus silahkan direvisi sehingga Anda bisa mendapat verifikasi dari Dewan Penguji. Dewan Penguji itu siapa? Pembimbing dan penguji kalian. Begitu ya. Dan yang disampaikan Bu Elida, Bu Nurul Soimah, dan Bu Esitra itu sebenarnya Dewan Penguji itu dan pembimbing itu bertugas mengarahkan ya kesempurnaan terus kebenaran tata tulis itu mutlak di tangan mahasiswa. Jadi silahkan Anda secara mandiri ataupun peer begitu silahkan benar-benar diperhatikan tata tulisnya ya. Jadi ketika Anda sudah di ACC untuk dari Dewan Penguji, nanti silahkan kirim email ke masing-masing tim KTI yang sudah ditunjuk sesuai dengan jatahnya, bukan jatahnya ya, sesuai dengan apa namanya kemarin itu alurnya begitu ya. Jadi dari ke Bu Mita siapa saja, ke Bu Eni siapa aja, ke Bu Elida siapa aja sesuai dengan nomor absen yang sudah pernah kami kirimkan.
begitu. Nah, ketika sudah di-ACC oleh tim, gitu ya. Jadi tim ini memang tidak hanya cukup 1 sama 2 kali mungkin ya, karena kalau balik lagi seperti yang sama, balik lagi gitu akan berkali-kali, akan memakan waktu. Silahkan nanti benar-benar diperhatikan apa saja yang masukan tim. Biasanya memang mungkin tidak semua. Ketika misalnya ada satu catatan itu sebenarnya berlaku untuk yang lainnya, untuk ke bawahnya ya. Nanti diperhatikan catatan yang benar-benar urgent, nanti silahkan diperhatikan untuk ke bawahnya. Oh, yang sama sekiranya bermasalah dengan catatan tersebut begitu ya. Jadi tujuan dari di print tadi supaya bisa ngecek satu-satu. Nah, itu ketika sudah sudah di-ACC oleh tim begitu ya, itu tim akan mencatat di spreadsheet kami yang terlinkkan atau terkoneksi dengan prodi bahwa mahasiswa tersebut sudah di-ACC, dan tim akan juga menyampaikan ke mahasiswa lewat email. Jadi Anda sudah di-ACC, silahkan dikirim ke email prodi. Email LTA prodi, jadi lta d3kebidanan@gmail.com, silahkan nanti dikirim ke sana begitu. Nah, setelah sudah di ACC jangan lupa untuk dikirim ke email prodi itu benar-benar file yang sudah direvisi sesuai atau yang sudah di ACC oleh tim LTA. Jadi jangan pakai file yang lama begitu ya. Itu silahkan nanti dikirim ke prodi. Nah, dari prodi itu masih dilakukan verifikasi lagi, masih dilakukan cek ulang. Masih dilakukan cek ulang. Apakah memang sudah sesuai atau tidak? Perlu saya ingatkan untuk ketika kami memberikan review itu mohon untuk tidak menghapus review ya. Jadi silahkan biarkan review itu seperti itu. Kecuali mau ke tahap selanjutnya, misalnya dari sudah di ACC tim, silahkan ketika sudah ACC tim tentunya reviewnya sudah dihapus semua ya, itu baru dikirim ke prodi. Tetapi ketika baru proses tahap prodi misalnya, itu ketika prodi sudah memberikan review atau tim ATS sudah memberikan review, untuk revisinya jangan dihapus untuk reviewnya karena kami juga akan kewalahan ketika nanti mengecek ulang dari awal lagi, jadinya seperti itu. Harapannya ketika revisi ulang itu kita tinggal ngecek aja, oh ini yang kemarin saya masukkannya seperti ini, sudah diperbaiki seperti itu ya. Nah, ketika ACC prodi itu sudah memberikan ACC-nya, prodi juga akan memberikan note di spreadsheet yang sudah terhubung, itu akan diberikan note ACC dan akan disampaikan ke mahasiswa ya, untuk di-reply ke mahasiswa. Nah, ketika sudah di-replykan ke mahasiswa bahwa file ini sudah di ACC, silahkan mahasiswa upload ke SIM mahasiswa masing-masing. Upload ke SIM mahasiswa masing-masing untuk upload laporan tugas akhirnya ya. Di sana kan sudah ada ya. Di-upload, kemudian setelah di-upload silahkan untuk menghubungi pembimbing dan penguji. Biasanya penguji dulu. Silahkan menghubungi penguji dulu. Bu, ini LTA saya sudah diverifikasi oleh ketua prodi. Mohon untuk dicek ulang. Kemudian jika sudah sesuai, silahkan nanti mohon untuk diklik verifikasinya. Jadi sudah di ACC penguji lewat SIM-nya gitu ya. Jadi nanti ketika prodi penguji sudah meng-ACC, nanti di SIM Anda sudah kecentang begitu. Kemudian setelah itu silahkan nanti menghubungi pembimbing untuk supaya pembimbing memverifikasi LTA Anda yang sudah ada di SIM tersebut. Ketika pembimbing dan penguji sudah memverifikasi melalui SIM, itu Anda bisa secara otomatis
mengajukan verifikasi ke dekan. Nah, di dekan itu tidak akan langsung memberikan verifikasi atau ACC-nya kecuali pada mahasiswa yang tidak mengumpulkan laporan tugas akhir yang sesuai dengan tata tulis. Jadi di dekan pun itu juga akan dilakukan pengecekan ulang. Jadi pengecekannya berkali-kali dari penguji, tim KTI, prodi, kemudian dekan. Kalau dirasa dari dekan sudah ngecek, sudah sesuai begitu ya runtutannya dan sudah sesuai untuk tata tulisnya, itu dekan akan memberikan ACC. Nah, ACC dekan itu nanti ketika dekan sudah meng-ACC, nanti di sana akan muncul lembar pengesahan yang sudah ada barcode masing-masing. Jadi barcode penguji ada, barcode pembimbing ada, kemudian barcode dekan ada, silahkan nanti di-download. Nah, dari di-download itu Anda bisa di-download kemudian tempelkan ke ke filemu, atau bisa langsung tempelkan ke filemu kemudian kirimkan ke perpustakaan untuk persyaratan wisuda. Begitu. Itu. Intinya dari semua itu adalah pastikan file. Maaf ya, ada backsound-nya ini. Pastikan file yang akan diupload itu benar-benar file yang fix, yang sudah direvisi. Karena kalau filenya itu salah, begitu ya. Karena kalau filenya salah, Anda akan mengulang dari awal, begitu. Gitu ya. Ada diskusi? Mungkin dari mahasiswa? Jadi prosesnya Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Berarti yang untuk diminta ke penandatanganan tadi itu di ACC Prodi ya, Bu? Ya. Jadi gitu. Jadi harus melewati tim KTI, tim prodi, kemudian baru ke upload ke SIM, baru nanti minta verifikasi ke pembimbing dan penguji. Kan ada 3 yo. ACC 3 toh yang di SIM kalian. Itu Bu, 3. Nah, itu kan ke penguji dulu, habis itu ke pembimbing begitu ya. Kemudian ke ke dekan begitu. Dan pastikan ketika misalnya nanti waktu mengupload ke SIM begitu ya, silakan nanti menghubungi pembimbing dengan bukti bahwa Anda sudah di ACC. Screenshot dari prodi gitu ya. Screenshot email dari prodi bahwa sudah di ACC. Gitu. Jadi bukti Anda bahwa Anda sudah melakukan tahapan yang luar biasa tersebut. Kemungkinan pada saat verifikasi itu ada revisi, mungkin yang kalian upload salah begitu ya. Mungkin saja dari pihak pembimbing bisa merevisi ngeklik tidak ACC tetapi revisi itu bisa saja terjadi. Gitu. Kalau hal itu terjadi, nah silakan nanti diikuti alur gitu. Begitu juga di dekan, ketika misalnya kok tidak sesuai, salah ngisi file tadi misalnya, itu juga bisa saja kemungkinan revisi. Ada diskusi? Tidak ya? Kalau tidak, ya. Bu, tanya. Yes. Untuk yang di SIM PTT itu kan untuk penguploadan file LTA itu kan ada yang hard file sama soft file. Nah, itu yang hard file apakah juga dikumpulkan ke perpus, Bu? Boten. Soft file aja. Oh, berarti ya, Bu. Sementara soft file dulu. Iya. Karena saat ini belum ada info kaitannya dengan hard file. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.
Ada yang lain? Oke. Kalau tidak, kita ke. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul ya, kaitannya dengan yudisium. Saya ingatkan kembali, karena kita sudah 100 mahasiswa yang insya Allah kalau hari ini kan 100 mahasiswa ya, yang sudah ujian tugas akhir ya. Artinya sebenarnya 100 mahasiswa tersebut sudah layak untuk mendaftar yudisium gitu ya, sudah layak mendaftar yudisium, tapi dengan syarat juga harus menyelesaikan semua biaya pendidikan. Jadi ketika Anda secara akademik kan 100 mahasiswa sebenarnya sudah layak untuk mendaftar yudisium. Nah, itu silahkan gunakan kesempatan itu, silahkan dari sekarang mendaftar yudisium, karena laporan tadi malam dari Pak Erik selaku akademik dan tim KTI yang ada di Prodi D3 begitu, itu belum ada mahasiswa yang mendaftar begitu. Ya, silakan daftar yudisium dulu nggih, supaya nanti tidak terlewat gitu. Jangan sampai apa yang disampaikan tadi ketika sudah waktunya daftar yudisium kok lupa gitu ya, malah dikiranya pas tutupan itu bukaan. Nah, itu Anda akan melewati masa itu dan akan menambah semester. Itu nggih. Nggih. Mungkin dari kami cukup. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Siapa dari semua mahasiswa kira-kira sudah paham atau sudah bisa dimengerti ya apa yang saya sampaikan tadi nggih? Mengerti, Bu. Oke, harapannya setelah ini silahkan benar-benar dilihat lagi untuk laporan tugas akhirnya, dicermati, dan saran-saran dari dosen tadi misalnya peer review, kemudian di print out, itu silahkan digunakan untuk mempermudah Anda untuk melihat apakah LTA-nya sudah sesuai atau belum. Begitu. Oke. Jika sudah, mungkin ada tambahan untuk dari Prodi atau dicukupkan, Bu? Jadi, saya rasa tidak ada tambahan ya dari Prodi karena mengingat nanti jam 10 juga ada agenda yang lain. Jangan lupa untuk presensi diisi, baik mohon untuk dosen dan mahasiswa mengisi presensi ya, yang sudah kami sampaikan di pesan di chat Zoom. Saya kirim ulang. Dan saya ingatkan kembali untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan laporan tugas akhir, tentunya sudah 100 mahasiswa ini, silakan untuk mengisi evaluasi pelaksanaan laporan tugas akhir, karena kemarin setelah saya lihat itu baru 50 mahasiswa, jadi masih ada 50 mahasiswa yang belum mengisi. Nanti akan kami share ulang untuk linknya, sehingga mohon yang belum mengisi silahkan mengisi, begitu ya, karena itu untuk perbaikan kami, untuk penyusunan laporan tugas akhir nanti gitu ya, untuk adik tingkat kalian begitu. Oke. Saya rasa kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bersedia hadir dalam agenda kali ini, dan mungkin ada yang juga berbarengan Zoom. Terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih untuk mahasiswa yang sudah yang sudah ikut join ya, yang sudah join pada kesempatan kali ini. Semoga untuk agenda ini bisa merefresh kembali, mengingatkan kembali kita semua untuk menyusun laporan tugas akhir sesuai dengan panduan dan bisa mengaplikasikan dan dalam penyusunan laporan tugas akhir, revisi laporan tugas akhir. Begitu.
Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri agenda kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah kami dokumentasikan menggunakan record dan sudah kami dokumentasikan menggunakan foto, dan izin untuk mengakhiri meeting nggih Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.